Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristenku Islam menurut buku ini. Yahudiku Islam. Hello my friends, anywhere, everywhere. Welcome back with me in Warta Kabar Baik YouTube channel. Suatu channel YouTube dari Indonesia yang banyak menyajikan titik temu persaudaraan dan persahabatan semua agama dan spiritualitas. Selamat menyimak ya. Terima kasih. Halo semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum. Shalom Aleichem. Teman-teman, video ini adalah lanjutan terkait dengan video yang kemarin, yaitu video yang ini. Nah, buat teman-teman yang belum menyimak video yang kemarin, silakan disimak ya, agar tidak gagal paham. Pada video kali ini kita akan kembali mengkritisi ya teman-teman, mempertajam ya kekeliruan faham atau kesalahpahaman yang sudah dilakukan oleh oknum Ustadz Mbah Naji Maimun ketika berusaha mengkritik ceramah yang dilakukan oleh Gus Yakut ya, di sebuah acara gereja ya. Gus Yakut mengutip Injil Matius pasal 22 ya, sekitar ayat 37 sampai ayat 40. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37 sampai 40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama. Nah, jadi kontekstualnya Gus Yakut berceramah di gereja, maka kemudian dia mengutip ayat-ayat Bible. Itu wajar, karena beliau pada saat itu menjabat sebagai Menteri Agama ya. Menteri semua agama, bukan hanya Menteri Agama Islam atau agama tertentu saja, bukan, tapi Menteri semua agama. Sehingga wajar jika Gus Yakut misalkan datang ke tempat acaranya orang Hindu, kemudian dia mungkin mengutip kitab Saracamucaya atau kitab Veda atau kitab Bhagavad Gita, itu wajar. Begitupun seandainya Gus Yakut suatu saat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia menghadiri acara yang diadakan oleh saudara-saudari kita penganut agama Buddha, kemudian dia mengutip kitab-kitab Buddha, itu juga sangat wajar. Nah, begitupun ketika Gus Yakut berbicara dalam forum orang-orang yang beragama Kristen, di mana agama Kristen menjadikan Alkitab, kitab-kitab Injil sebagai pedoman-pedoman kehidupannya, maka wajar ketika Gus Yakut mengutip Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Itu dalam forum agama Kristen. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Gus Yakut itu dikritik keras oleh Mbah Naji Maimun. Dan ada lagi pidato atau statement dari Yakut. Dia menukil dari kitab Matius, Injil Matius. Tetapi sayangnya kritikan yang dilakukan oleh Mbah Ustadz Naji Maimun terkesan mengada-ada, terkesan dibuat-buat ya. Nampak sekali karena ketidaksukaannya terhadap Gus Yakut, Menteri Agama ya. Kemudian dia mengada-ada. Nah, dalam tuduhannya yang dilakukan oleh Mbah Naji Maimun itu bahkan
Dia menyalahpahami. Ya, bisa dibilang menyebarkan informasi yang tidak benar. Ketika mengutip, membahas Injil. Ya. Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 itu ada kata kasihilah. Ya, jadi ada kata kasih. Kata kasih ini oleh Mbah Naji Maimun disalahpahami. Dianggap nggak bagus. Karena kita tidak, hubungan kita dengan Sang Pencipta itu bukan kasih, tapi cinta. Ya. Jadi artinya sebagaimana di video yang kemarin sudah saya jelaskan. Mbah Najih Maimun berusaha membedakan antara kata cinta dengan kata kasih. Nah, menurut Mbah Najih Maimun, Al-Quran bahasanya lebih bagus. Karena cintailah Allah. Sedangkan Bible kurang bagus. Ya, karena kasihilah. Nah, di video yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya dalam makna berbahasa Inggris, kata kasih dan kata cinta itu sama. Namun sayangnya menyikapi video kemarin itu ada dua perintah di Matius. Satu, mengasihi Tuhan. Nomor dua, mengasihi makhluk Tuhan. Dia membanggakan nas ini, seolah-olah nas ini melebihi di nas-nas Quran, hadisnya Rasulullah SAW. Padahal kita mencintai Tuhan itu sudah ada dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Juga tapi bahasa Qurannya cintailah, bukan menyayangi ya. Kalau kasih itu seolah kita memberi, padahal kita hanya menerima nikmat-nikmat Allah. Hanya kita harus punya cinta. Kalau cinta kasih itu, kasih kan harus imbal balik, padahal kita nggak bisa imbal balik. Kita hanya ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan kebaktian seperti orang Kristen, merasa sudah berbakti, berkhidmah ya. Berbakti itu seolah-olah punya jasa. Kita nggak punya jasa apa-apa kepada Allah SWT. Beliaulah ya yang punya jasa kepada kita di dunia dan akhirat. Ibadah kita ini hanya pengakuan keagungan beliau, pengakuan kebesaran Allah, hanya baca-baca Qur'annya, Fatihah dan seterusnya, hanya rukuk sujud. Apakah itu berbakti? Apakah kita teladeni? Kan tidak ya. Kita hanya beribadah saja, tidak merasa punya jasa. Kalau mengkasihani itu, mengasihi itu seolah-olah memberi kan. Kita tidak punya rasa memberi apa-apa, kita hanya diberi. Jadi lebih bagus bahasa Quran. Jadi lebih bagus bahasa Quran. ternyata di antara para komentator ada beberapa komentar yang nampak sekali berupaya membela kekeliruan Mbah Naji Maimun. Sudah jelas-jelas ajaran dari Mbah Naji Maimun ini salah, ya, tetapi berusaha dibela dengan menganggap katanya benar, ya. Yang disampaikan Mbah Naji Maimun benar, bahwa kepada Allah kita tidak bisa ngasih. Nah, salah satu atau dua contohnya ada argumen dari saudara atas nama akun berikut ini. Dan juga ini. Nah, di kedua komentar itu nampak sekali mereka berusaha membela kekeliruan Mbah Ustadz Najih Maimun. Sahabat-sahabatku, siapapun orang yang jujur hatinya dan bersih pikirannya, ya, tidak kadrun, ya. Kadrun itu bahasa Arab, artinya pikirannya butek, ya, tidak bersih, butek, ya. Kalau pikirannya yang butek, maka disebut pikirannya kadrun. Nah, orang-orang yang tidak kadrun pikirannya tentu bisa memahami bahwa di dalam Injil Matius 22 ayat 37 kata kasihilah itu sebenarnya padanannya juga sama dengan kata cintailah.
Artinya, upaya dari Mbah Maimun ketika berusaha membedakan antara kata kasih dengan kata cinta, kemudian menganggap kalau di Al-Quran bahasanya lebih bagus cinta, sedangkan di Bible kasih. Ini hanya sebuah argumen, sebuah pernyataan yang mengada-ada dan dibikin-bikin. Mungkin sebagian dari Anda seperti komentator tadi dan juga Mbah Ustadz Najih Maimun masih belum mampu membedakan antara kata kasih, ngasih ya, kalau di Jawa itu ada mengasih yang artinya memberi, dengan kata kasih ada huruf H di belakang yang artinya adalah cinta atau sayang. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat sendiri. Misalkan kita lihat di kamus ya, contohnya begini. Nah, caranya gampang ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di misalkan kamus di Google aja, nggak usah sulit-sulit ya. Kita di Google, kita ketik translate ya, terjemahan ya, translate. Nah ini translate bahasa Inggris, Indonesia Inggris. Nah, kita masukkan ada kata kasih, ada huruf H di belakang ya. Kemudian kita lihat artinya. Nah, bahasa Inggrisnya adalah love ya. Jadi kasih bahasa Inggrisnya love ya. Nah, love ini ada penjelasannya teman-teman. Cinta, kasih, sayang, kasih sayang ya. Jadi love itu bisa berarti cinta, bisa berarti kasih, cinta kasih, sayang atau kasih sayang atau kecintaan. Nah ya. Jadi sebenarnya sangat salah jika Mbah Maimun dan juga beberapa komentator sebagian dari Anda memahami bahwa kasih itu bukan cinta. Loh, itu keliru teman-teman. Kasih yang bukan cinta itu yang tanpa huruf H teman-teman. Kasih. Nah ini. Kasih ya, buka kata kasih. Tidak ada huruf H di sini. Bahasa Inggrisnya ditulis thanks. Kemudian kita baca penjelasannya nih. Give. Lah ini ya. Jadi kasih yang tanpa huruf H itu give atau memberi, memberikan, menyerahkan ya. Nah, nampaknya Mbah Maimun dan juga beberapa komentator tadi belum mampu membedakan atau masih salah paham, gagal paham, membedakan antara kata kasih dengan kata kasih ya. Kalau kasih, kata kasih artinya adalah memberi ya. Sekali lagi, memberi, memberikan. Sedangkan kalau kasih ada huruf H, kita tambahi huruf H di sini. Ting tong. Nah, artinya menjadi love. Ya. Jadi nggak sama antara kasih dengan kasih. Ya, ini dua kata yang berbeda makna. Meskipun cuma beda satu huruf, tapi dalam bahasa Indonesia beda makna ya. Kasih itu memberi, sedangkan kasih itu adalah bahasa Inggrisnya love apa? Cinta. Cinta kasih, sayang, kasih sayang. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Sangat terlalu mengada-ada atau terkesan banget dibikin-bikin atau nyari-nyari kekeliruan ketika oknum ustadz, yaitu Mbah Najih Maimun, berusaha mengangkat meninggikan Al-Quran dan merendahkan Bible dengan mengatakan lebih bagus bahasa di Al-Quran. Lawang padahal maknanya sama antara kasih dengan cinta. Nah, tetapi mungkin sebagaimana ada juga di komentar-komentar yang lain, ada orang yang mencurigai bahwa memang latar belakang Mbah Najih Maimun menyatakan bahwa Gus Yakut salah, Gus Yakut keliru. Itu bukan karena kebenaran teman-teman. Bukan karena hati yang tulus. Tapi karena kebencian, ada faktor kebencian terhadap Gus Yakut. Juga di video itu ada menyinggung Pak Said Agil Sirot ya. Jadi kebenciannya terhadap Gus Yakut dan Said Agil Sirot kemudian menimbulkan sebuah reaksi, argumen yang dalam tanda kutip saya katakan ngawur. Ketika berusaha menyalahkan Gus Yakut dan menyalahkan Pak Said Agil Sirot, Mbah Maimun kelihatan serampangan sekali.
Dan fatalnya ketika dia membahas kata kasih yang ada di Alkitab, khususnya di Injil Matius 22 ayat 37 itu, dengan penjelasan yang nampak sekali, dengan segala hormat harus kita katakan bodoh ya. Nah, ini ustadz atau guru agama, tapi kok penjelasannya mengandung kebodohan begini. Nah, ini sayang sekali teman-teman ya. Nah, untuk mempertajam dan memperjelas ya teman-teman, mari kita simak kata kasih yang ada di dalam Injil Matius 22 ayat 37 itu dalam teks bahasa Yunaninya, dalam teks aslinya. Yaitu tertulis sebagai agape. Suatu hal yang penting harus kita pahami ya teman-teman. Kata kasih yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 itu, yang bahasa Inggrisnya love ya, itu di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata agape. Sahabat-sahabatku, di dalam bahasa Yunani, ungkapan tentang bahasa Inggrisnya love ya, bahasa Indonesianya cinta atau kasih atau sayang, di dalam bahasa Yunani memiliki 8 kata ya, 8 kata. Di Indonesia cuman cinta, kasih, sayang ya. Kalau bahasa Inggris love ya. Di Yunani ada 8 kata yang bisa digunakan. Di mana di antara 8 kata itu memiliki arti cinta yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah kata eros. Eros bahasa Yunani, bahasa Indonesia ini artinya cinta. Tetapi maknanya adalah cinta yang penuh gairah ya. Jadi cinta yang bergairah. Cinta yang bernafsu ya. Biasanya cinta sepasang laki-laki perempuan yang sedang dimabuk asmara ya, itu penuh gairah. Nah, ini yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai eros. Ini salah satu nama dewa, dewa cinta ya. Eros. Nah, ini cinta yang bergairah atau cinta yang bernafsu. Bahasa Indonesia nulisnya cinta, tapi bahasa Yunani eros. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman. Yang kedua, dalam bahasa Yunani ditulisnya storge ya, storge tulisannya ya. Storge. Ini juga artinya cinta. Tetapi ini berbeda dengan eros, bukan cinta yang berhawa nafsu, bukan. Storge atau storge adalah cinta kekeluargaan ya. Cinta kekeluargaan. Ya, jadi rasa cinta, kasih sayang sesama keluarga itu bahasa Yunaninya storge atau storge. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ditulis dengan kata philia. Philia. Ya. Philia atau filia ini juga kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya cinta. Tapi maknanya berbeda. Ya. Berbeda dari eros, berbeda juga dari storge. Ya. Storge ya. Philia ini adalah cinta persaudaraan. Philia ini mirip dengan storge ya. Storge cinta kekeluargaan. Philia ini seperti persaudaraan antar pertemanan gitu ya. Seperti keluarga tapi bukan keluarga darah, hubungan darah, tapi persaudaraan, persahabatan. Persahabatan atau persaudaraan. Ini hubungan antara teman. Teman yang sudah seperti saudara. Nah, itu namanya cinta atau kasih sayang yang disebut dalam bahasa Yunaninya philia. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ya. Dalam bahasa Yunani ditulis ludus ya. Ke bahasa Indonesia juga diterjemahkan cinta ya. Tetapi ludus ini adalah cinta yang tidak ada komitmen ya. No komitmen ya. Cinta yang sifatnya asik-asik aja, main-main ya. Cinta yang main-main, nggak serius. Ya, itu ludus. Kemudian yang kelima sekarang ya.
Yang kelima, ini Pilausia atau Pilautia tulisannya. Ini cinta juga, tapi lebih kepada narsis ya teman-teman. Jadi ini kurang huruf U ini. Pilautia. Pilausia ya. Cinta juga, tapi cinta yang sifatnya narsis. Cinta diri sendiri, egois ya. Jadi mencintai diri sendiri secara berlebihan atau narsis. Ya, ini cinta juga, tapi bahasa Yunaninya Philausia. Ini yang kelima. Kemudian sekarang yang keenam. Yang keenam, bahasa Indonesianya juga disebut cinta. Ya. Tetapi bahasa Yunaninya ditulisnya dengan kata mania. Ya, kadang orang Indonesia nyebutnya mania. Mania ya. Ini cinta yang ada rasa ingin menguasai, ingin menghegemoni, ingin memiliki ya. Jadi ini cinta yang menguasai, memiliki, menghegemoni. Nah, ini biasanya kecemburuan ya. Ini menimbulkan rasa cemburu. Baru lihat pacarnya jalan sama adiknya atau saudaranya atau kakaknya, wah cemburu. Mania. Atau cinta sesuatu yang berlebihan, cinta sepak bola terlalu berlebihan, cinta hobi mancing berlebihan. Nah, itu namanya cinta mania. Ya, mania. Ini cinta juga. Ini yang keenam. Nah, sekarang yang ketujuh, teman-teman. Yang ketujuh ada juga cinta, tapi bahasa Yunaninya pragma. Pragma ini adalah cinta, tapi cinta yang bisa disebut sebagai cinta yang abadi, kira-kira begitu ya. Cinta yang abadi. Jadi cinta pragma ini lawannya cinta eros. Ya. Kalau eros ya, eros itu penuh dengan hawa nafsu, cinta sesaat ya, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan gairah yang menggebu-gebu. Sedangkan kalau pragma ini tidak. Cinta yang tidak bergairah, tidak memiliki gairah hawa nafsu, tapi cintanya lebih bersifat langgeng, lama. Ya, itu namanya cinta yang pragma. Jadi kalau eros itu seperti pasangan cowok cewek yang dimabuk asmara ya, cintanya sesaat, bergairah, menggebu-gebu. Sedangkan kalau pragma ini mungkin seperti Pak Habib mendiang ya, almarhum Habibie dan Ainun ya. Cintanya langgeng, cintanya panjang ya. Cinta yang sudah saling memberi, tidak saling menuntut, tidak ada rasa cemburu yang berlebihan ya. Yang adalah saling ingin membahagiakan pasangan masing-masing, yaitu namanya cinta yang abadi atau pragma. Nah, sekarang yang ke-8, teman-teman. Yaitu agape. Ya. Inilah yang tertulis di dalam Injil, salah satunya di ayat Matius 22 ayat 37 tadi ya. Agape, ini juga cinta. Agape ini adalah suatu cinta, tapi jenisnya benar-benar tulus, ikhlas ya. Cinta yang tulus, tanpa pamrih, ya. Tidak mengharapkan balasan ya. Jadi tulus, aku mencintaimu. Terserah kamu mau cinta sama aku apa enggak. Yang pasti aku sayang sama kamu. Kamu mau membalas sayang silahkan, enggak balas juga enggak apa-apa. Aku sayang pokoknya sama kamu. Nah, itulah cinta yang tulus, tanpa pamrih ya, tanpa syarat ya. Agape ini cinta yang tanpa syarat. Ya. Jadi beda dengan jenis-jenis cinta yang lain tadi ya. Kadang kan orang, kalau kamu mencintai aku juga akan mencintaimu. Nah, itu bersyarat. Aku akan mencintaimu selama kamu masih cantik, selama kamu masih baik. Nah, itu bersyarat. Sedangkan agape ini cinta tanpa syarat. Nah, inilah hubungan cinta antara manusia yang sudah tercerahkan dengan Sang Pencipta. Cintanya tanpa syarat, tanpa paksaan. Ya. Jadi agape ini sebuah bentuk cinta yang paling tinggi, teman-teman. Di antara 7 lainnya, agape ini yang paling tinggi, yang paling murni, paling mulia. Ia tidak mementingkan diri sendiri.
Kalau cinta yang menuntut ya, saya akan sayang sama kamu kalau kamu sayang sama aku. Itu kan menuntut. Ada timbal balik. Nah, tapi kalau agape ini tulus ikhlas. Bagaikan matahari yang selalu bersinar tanpa menuntut. Wah. Bagaikan samudra yang luas. Apapun diterima, tapi dia tetap memberi. Ya, begitu ya. Jadi agape ini cinta yang paling murni, paling tinggi. Nah, di dalam Injil Matius 22 ayat 37 tadi, kata bahasa Yunani yang dipakai adalah agape. Ya. Jadi kasih sayang, cinta kasih yang murni, yang tulus tanpa pamrih. Nah, jadi perkataan Yesus ketika berkata, cintai atau kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, itu tertulis dalam bahasa Yunaninya agape. Jadi tulus tanpa pamrih, tanpa syarat. Jadi bukan Tuhan Allah, aku akan mengasihimu kalau kamu memelihara aku. Bukan begitu. Itu bersyarat ya. Sedangkan agape ini pokoknya aku mengasihi Sang Pencipta tanpa syarat. Kira-kira begitu. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang lain. Bye-bye, sip.